Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu ala ta'amil miskin. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Bapak Ketua RW 18 beserta seluruh jajaran pengurus. Yang kami hormati Bapak-bapak Ketua RT 1 sampai dengan 12 atau yang mewakili yang sudah hadir di Masjid Baitur Rahman ini. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Nurul Ikhlas atau yang mewakili beserta jajaran pengurus, Bapak Ketua DKM At-Taqwa beserta jajaran pengurus. Yang kami hormati, kami banggakan seluruh pengurus, ketua dan seluruh pengurus Majelis Ta'lim Nurul Jannah yang telah berkarya begitu banyak di kegiatan sosial dalam rangka bulan suci Ramadan ini, dan juga rekan-rekan remaja kami dari Dismaba dan seluruh hadirin yang tanpa kami sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat kami. Semoga Allah memperkenankan acara ini kita lalui bersama-sama. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali acara kita ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat yang hari ini alhamdulillah Allah perkenanan kita untuk menjalankan ibadah saum Ramadan yang alhamdulillah sudah kita lalui selama 22 hari. Salawat teriring salam marilah kita panjatkan, kita haturkan kepada pemimpin umat, panutan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan insya Allah syafaat diberikan kepada kita yang selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu yang kami hormati undangan sekalian, hari ini kita sangat berbahagia bisa memberikan satu bantuan, satu kepedulian sosial dalam rangka kita setiap tahun melaksanakan santunan bagi yatim dan duafa. Santunan ini adalah merupakan program kelanjutan yang setiap tahun dilaksanakan, yang berasal dari bantuan seluruh jamaah RW 18 atau yang sekitarnya yang dilaksanakan oleh Majelis Taklim Nurul Jannah. Hari ini secara langsung telah dilaksanakan. Secara resmi hari ini akan kita jalankan seluruh rangkaian acara yang insya Allah sudah kita susun. Yang pertama dalam acara ini kita lalui yang pertama pembukaan, yang kedua laporan ketua panitia, yang ketiga sambutan ketua RW 18 Perumahan Wisma Jaya, yang keempat sambutan ketua DKM Baitur Rahman, yang kelima penyerahan simbolis santunan kepada yatim dan duafa. Insya Allah juga menjelang berbuka kita akan dengarkan tausiah oleh guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Haji Dr. Andes Asep Saiful Muhtadin, dan doa serta penutup nanti kita akan beramah tamah
buka puasa bersama. Untuk itu para Bapak Ibu sekalian, mempersingkat waktu, kita buka bersama acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami mohon kepada laporan kepada Ketua Panitia Santunan Yatim Duafa untuk menyampaikan laporannya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Baitur Rahman, Bapak Engkus, Bapak Ketua 2 DKM Baitur Rahman, Bapak Haji Beri. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Musolah Nurul Ikhlas, yang mewakili Bapak Ketua DKM Musola At-Taqwa, Bapak Haji Jainal Abidin. Yang terhormat Bapak Ketua RW 18 Kelurahan Durenjaya, Bapak Jul Khairi beserta para staf. Yang terhormat Ibu Ketua PKK RW 18 Kelurahan Durenjaya, Ibu Linda Diana. Yang terhormat Ibu Pembina Masjid Taklim Nurul Jannah, Ibu Ustazah Khalilah Khalil. Yang terhormat Ketua-Ketua Masjid Taklim Lingkungan RW 18, Masjid Taklim Khairunisa, Masjid Taklim Nurul Hidayah, Masjid Taklim Radul Jannah. Yang terhormat Ketua-Ketua RT dari RT 1 sampai dengan RT 12, para undangan, para panitia yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka santunan yatim dan duafa, sekaligus kita mengadakan iftar jama'i antar lingkungan. Di sini kami panitia memberikan laporan-laporan kegiatan-kegiatan Masjid Taklim Nurul Jannah yang kami lakukan pada Ramadan 1443 Hijriah ini. Kegiatan kami adalah salah satunya Pasar Ramadan yang alhamdulillah masih berlangsung sampai saat ini, ada di sebelah kanan masjid. Kemudian acara iftar dan sahur yang dilaksanakan, yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya di wilayah RW 18. Alhamdulillah ada 56 jiwa yang kami berikan, dan alhamdulillah pengeluaran pendapatan jumlah penerimaan iftar sebesar 38 juta diberikan kepada 56 jiwa selama 29 hari. Sekarang masih berlangsung sampai di akhir Ramadan, dan laporan penerimaan santunan itu berjumlah 79.190.000. Alhamdulillah, dan kami salurkan kepada 120 mustahik yang ada di sekitar wilayah RW 18. Di antaranya yatim berjumlah 30 anak, duafa 88 jiwa, mu'alaf 2 jiwa, semuanya berjumlah 120 jiwa disertai dengan paket sembako. Mungkin itu yang kami berikan pada hari ini. Alhamdulillah tadi sudah kami laksanakan pada jam 1.30 sampai tadi jam 4. Nanti mungkin ada simbolis dari duafa dan yatim. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada semua seluruh warga RW 18 yang telah memberikan infak sodakohnya kepada kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima zakat, infak dan sodakoh kita, dan amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja laporan dari kami. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ketua Majelis Taklim Nurul Jannah Masjid Baitur Rahman yang telah menyampaikan laporan kegiatan dalam rangka
bulan suci Ramadan, seluruh kegiatan kita laksanakan. Bapak Ibu sekalian, kalau kami boleh menambahkan, dari 10 kegiatan yang ada di Masjid Baitur Rahman, ada 4 kegiatan yang bersifat sosial. Dan ini adalah tujuan kita, di samping kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, yang sholat tarawih dan taklimat subuh, tadarus Al-Quran, peringatan nuzulul Quran, dan nanti ada besok pesantren kilat Ramadan untuk remaja dan anak-anak. 4 kegiatan ini bersifat sosial, dan ini dalam rangka pemberdayaan umat. Tadi sudah disampaikan seluruh kegiatan tersebut. Jadi inilah yang setiap tahun kita laksanakan. Hari ini alhamdulillah santunan telah dilaksanakan secara langsung, dan sore ini kita laksanakan secara resminya, secara simbolisnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah membantu kegiatan ini, dan ibu-ibu kalau boleh dibilang ini super sekali. Sampai kalau kita jumlah tadi iftar, buka puasa dan sahur sampai 40 juta, untuk santunan sampai 80 juta, 120 juta itu bisa dilaksanakan dalam waktu 3 minggu saja. Berarti seluruh keluarga RW 18 ini begitu tinggi sosialnya untuk membantu sesama dalam segala aspek. Boleh kami sampaikan, dalam pembangunan masjid pun selama 3 tahun 2,3 miliar sudah dikumpulkan. Ini satu hal yang membanggakan. Mungkin dari pimpinan-pimpinan kita di Ketua RW 18, sebelumnya ada Pak Haji Ali Daroka, sekarang juga RW kita ini Pak, RW 18 milenial yang muda, berkarya, dan bisa kita kolaborasi dan bersinergi. Itu motonya Pak RW. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Untuk selanjutnya kami persilakan Pak Ketua RW 18. Bismillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia hidayah yang banyak banget diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil kiamah nantinya. Yang saya hormati Ketua DKM dan pengurus DKM Masjid Baitur Rahman, yang saya hormati Ketua dan pengurus DKM At-Taqwa Nurul Ikhlas, yang saya hormati Ketua RT 1, pengurus dan Ketua RT 1 dan 12, yang saya hormati Pamor. Kebetulan kita kedatangan Pamor RW 18, yang saya hormati Ketua PKK RW 18, yang saya hormati Ibu dan pengurus dan panitia Majelis Taklim Nurul Jannah yang sudah melaksanakan acara ini. Kami dari pengurus RW 18 sangat berterima kasih ya. Alhamdulillah ini acara sudah selesai diacarakan hari ini sampai nanti mendekati Idul Fitri, karena masih berlanjut kayak pasar Ramadan, pemberian iftar dan pemberian makan sahur ya. Kami itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami tetap dukung acara ini. Mungkin sedikit sebetulnya sore ini jam 15.00 ada Pak Tri di RT 12. Cuma saya sudah koordinasi sama abang kami, Bang Nedi, kalau bisa nanti
dia kesini maghrib Pak Ustadz gitu. Kalau bisa, kalau enggak ya mungkin tahulah acara, kalau wali kota kan acaranya banyak gitu. Jadi saya cuma bilang kalau memang bisa digiring kemari kita nanti maghrib bersama. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak RW 18 yang telah menyampaikan sambutannya, dan alhamdulillah tentu dengan moto Pak RW kolaborasi dan bersinergi kita selalu laksanakan Pak RW dalam seluruh kegiatan yang di RW 18, yang tentu sejalan dengan DKM Baitur Rahman bahwa kami dalam bidang kemasyarakatan dan keagamaan. Salah satunya juga di dalam kegiatan bermasyarakat, kami telah membangun pos jaga yang sekarang sudah dimanfaatkan baik oleh keamanan Baitur Rahman dan juga keamanan RW 18. Wabil khusus bulan Ramadan ini kita merasa lebih aman, 24 jam dijaga. Insyaallah kita makin aman, tertib, dan semuanya dalam rangka kita memakmurkan lingkungan RW 18. Terima kasih Pak RW. Selanjutnya kami mohon sambutan Pak Ketua 1 DKM Baitur Rahman. Kepada Pak Gus kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati Ketua RW 18 beserta staf, Ketua RT 1 sampai RT 12 yang ada di lingkungan RW 18, DKM At-Taqwa, DKM Nurul Ikhlas, Majelis Taklim Nurul Jannah, dan Majelis Taklim yang ada di lingkungan RW 18, Panitia pelaksanaan santunan yang diketuai oleh Ibu Nurbaiti. Kemudian yang sama-sama kita hormati, barangkali ada remaja Masjid Baitur Rahman yang sama-sama kita hormati, tokoh masyarakat yang hadir pada sore hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan taufiknya. Pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat sama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan santunan yatim dan duafa di Masjid Baitur Rahman yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga kita surah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya. Tentunya mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, ajaran-ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan kita dapat syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada sore hari ini. Yang pertama,
tadi sudah disampaikan bahwa pada hari ini pelaksanaan santunan yatim dan duafa, yang kedua silaturahim, dan yang ketiga mungkin nanti sebelum sholat maghrib berjamaah kita ada buka bersama. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pelaksanaan santunan pada sore hari ini sudah kami musyawarahkan mungkin dari mulai awal bulan Ramadan bersama dengan Majelis Taklim Nurul Jannah dan pengurus RW 18, dan alhamdulillah dengan kerjasama antara kita semua, dukungan dari lingkungan, dari warga, dari RT-RT, sehingga ini dapat terlaksana dengan baik. Bahkan tadi kita sudah mendengarkan, sudah melihat kan, sebegitu antusiasnya warga atau jamaah yang ada di lingkungan RW 18 peduli kepada saudara-saudara yang lain. Dalam kurun waktu mungkin tidak terlalu lama, hanya 2 minggu, hampir 80 juta ibu-ibu majelis taklim atau ketua panitia dapat mengumpulkan untuk nanti disampaikan santunan. Dan alhamdulillah dari pagi tadi sudah disampaikan santunan, dan mungkin pada sore hari ini nanti akan disampaikan secara simbolis. Bukan itu saja, mungkin Masjid Baitur Rahman juga memfasilitasi untuk kegiatan-kegiatan yang bentuknya sosial atau kepedulian terhadap umat di lingkungan RW 8. Tadi sudah disampaikan bahwa kita ada pasar Ramadan gitu yang sekarang masih berjalan. Itu tiada lain, itu perhatian kami atau perhatian kita semua kepada warga-warga atau jamaah-jamaah yang memang memerlukannya. Kemudian pemberian bantuan iftar. Nah, ini juga sesuatu yang memang kepedulian kita semua kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan pada saat ini, mungkin membutuhkan untuk berbuka atau sahur. Nah, ini kita juga sudah melaksanakan. Tadi sudah ada laporan-laporan yang disampaikan dari panitia atau dari pembawa acara. Kemudian yang terakhir, kami juga mungkin informasikan sekaligus pada kesempatan hari ini bahwa kepedulian kami juga mungkin nanti akan berlanjut ke pendistribusian zakat fitrah atau zakat mal, infak sodako. Jadi kami sudah buka juga untuk melayani Bapak Ibu yang ingin menitipkan zakat fitrahnya atau zakat mal, zakat penghasilan, atau mungkin infak sodako yang kami nanti insya Allah akan distribusikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillah kita udah kedatangan Bapak Ketua Umum, yaitu Bapak Haji Aman. Suatu kehormatan untuk kita semua. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi saya menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu acara-acara yang diselenggarakan bersama-sama,
Jadi untuk kemaslahatan, untuk kesejahteraan lingkungan umat yang ada di lingkungan RW 18. Itu saja yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Engkus selaku Ketua 1 DKM Baitur Rahman yang telah menyampaikan juga sambutan dalam acara santunan ini. Mohon izin yang kami hormati Pak Ustadz Al-Mukarrom Haji Asep Saifuddin Muhtadin, yang Asep Saiful Muhtadin, punten Pak Haji, dan juga Ketua Umum DKM Baitur Rahman yang baru hadir bersama-sama kita di sini, dan kami juga tadi belum menyapa Ibu Ketua PKK atau sekaligus Ibu Ketua RW 18 Ibu Julhairi. Mohon izin, terima kasih semua. Alhamdulillah dengan waktu yang sudah kita atur sedemikian rupa acara ini dapat berjalan dengan baik, dan juga mungkin seluruh bagian dari kita yang mengisi acara ini dapat terselenggara, dapat menyampaikan sesuai dengan porsi masing-masing yang sudah kami berikan. Untuk itu selanjutnya acara simbolis penyerahan santunan kepada yatim dan duafa, kepada Ananda Eki mungkin, dan kepada Ibu Puji Siami, mohon hadir ke depan untuk menerima secara simbolis acara santunan ini, dan kami mohon secara simbolis penyerahan kepada Ibu Ketua RW 18 sekaligus Ibu PKK RW 18 dan Ketua DKM, Ketua Umum DKM Masjid Baitur Rahman. Ibu Ketua RW, ya, untuk penyerahan santunan kepada Eki dulu Bu RW. Mangga Bu RW. Ya, Bu RW kepada Eki, terima kasih kepada Bu RW. Mudah-mudahan Ananda Eki ini lancar dalam segala cita-citanya menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ibu Bapak Ketua Umum DKM Bapak Haji Aman Sanusi untuk secara simbolis menyerahkan santunan ini kepada Ibu Puji Siami, kepada Ibu. Ya, terima kasih Pak Haji Aman Sanusi. Terima kasih. Ya, diabadikan dulu Bu RW, Pak Haji di sebelah sini Pak Haji, punten. Ya, ini saya nggak gerak-gerak ini karena ada post production ini, kita mau masuk kanal YouTube-nya DKM, jadi suruh dipanteng-panteng. Silakan. Terima kasih Ibu RW 18 sekaligus Ibu Ketua PKK RW 18 Ibu Zulhairi, dan juga Bapak Ketua Umum DKM Baitur Rahman yang telah menyerahkan secara simbolis santunan kepada yatim duafa. Mudah-mudahan atas segala perhatian kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan ini dari seluruh jamaah RW 18 mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam segala kegiatan kita, lingkungan kita juga mendapat keberkahan, keselamatan juga terhindar dari seluruh mara bahaya. Mungkin satu mungkin perintah Rasulullah, kalau kita mau selamat, kita mau berkah, rajin-rajinlah bersedekah. Dan hari ini juga kita melaksanakan amanat dari surat Al-Maun 1-3. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin.
Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Tapi itu kita hindari dengan kita sama-sama di bawah koordinator Majelis Taklim Nurul Jannah. Setiap tahun kita menyelenggarakan santunan kepada yatim dan duafa. Para ibu bapak sekalian, seluruh rangkaian acara secara resmi sudah kita lalui bersama, dan alhamdulillah kita telah dapat hadir di masjid kita ini yang mulia Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Dr. Andes Asep Saiful Muhtadin. Beliau adalah guru kita yang sering mengisi khutbah-khutbah di kita, khutbah Jumat juga, insya Allah setelah ini mengantar berbuka puasa. Nanti Pak Haji Dr. Andes Asep Saiful Muhtadin juga akan mengisi kultum kita di malam 23 Ramadan 1443 Hijriah. Untuk itu kami atas nama pembawa acara terima kasih atas seluruh kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara ini yang alhamdulillah sudah terselenggara dengan baik. Untuk itu marilah kita dengarkan tausiah pengantar berbuka puasa dari Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Dr. Andes Asep Saiful Muhtadin. Juga berkaitan Pak Ustadz, kami baru saja melaksanakan santunan yatim dan duafa yang setiap tahun juga kami laksanakan. Untuk Pak Ustadz Haji Dr. Andes Asep Saiful Muhtadin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahra siyam sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'usu rahmatan ala jami'il khalqi wal alam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Nabi akhir zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wazan, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para alim ulama, wabil khusus ini yang kita hormati dan berbahagia, Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahman, juga ibu-ibu pengurus PKK ya, di lingkungan Masjid Baitur Rahman. Tentunya tidak ada ungkapan, ucapan rasa syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dengan melakukan rangkaian kebaikan amal soleh, yaitu santunan. Insya Allah kita semuanya termasuk orang-orang yang insya Allah beruntung, tidak akan rugi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan yaitu kemudahan dalam segala urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan rangkaian kegiatan ini. Sebagai penghantar berbuka puasa pada kesempatan sore hari ini, saya akan menyampaikan dengan tema tijaratan lan tabur.
Artinya perniagaan yang tidak pernah merugi. Iya. Pasti ini ada 3 yang bisa menghantarkan kepada perniagaan yang tidak pernah merugi. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua menegakkan sholat. Yang ketiga menafkahkan sebahagian rizkinya di jalan Allah. Yang 3 hal ini termaktub di dalam firman Allah surat Fatir ayat ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Sadaqallahul adzim. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu dawam membaca kitab Allah, Al-Qur'an. Wa aqamus shalah, dan orang-orang yang mengerjakan, menegakkan, mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan orang-orang yang menafkahkan sebahagian rizkinya di jalan Allah secara sir, sembunyi-sembunyi, tidak ketahuan nominalnya. Umpamanya ada kotak, tromol, kemudian dimasukkan ke dalamnya, kiri kanan tidak ada yang tahu jumlah nominalnya, itu juga termasuk sir. Wa alaniyah, dan terang-terangan, termasuk panitia ya Ramadan mengadakan santunan, sumbangsih di antara kita disetorkan kepada panitia. Ini saya ada rezeki sekian, ditulis sama panitia, wa alaniyah. Yang penting ikhlas tadi. Kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Jadi insya Allah kita semuanya ini beruntung ini. Kembali, pertama adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Dari kata tala yatlu, ya, membaca, mentelaah, mempelajari, memperhatikan, ya. Secara lahiriah, secara labdiah, membacanya aja membaca, iya. Kata Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsaliha la qaulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Siapa orang yang membaca, ya, daripada kitab Allah Al-Quran satu huruf, maka disediakan baginya satu kebaikan. Tiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Tidak dihitung 8 alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf.
Nah, kira-kira kalau kita sekarang di bulan Ramadan, apalagi ya, Sahrul Quran, bulannya diturunkannya Al-Quran dan terbawa dengan Sahrul Mubarak, bulan keberkahan, Sahrul Rahmah, bulan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Al-Quran ya, ada yang sanggup 1 juz 1 hari, insyaallah tuh. Itu kalau diakumulasikan per huruf berapa ribu kebaikan. Kalau kita membacanya dengan adab tilawah, apalagi dengan keadaan berwudu, dalam keadaan ikhlas membacanya, pasti Allah nggak bakal mengingkari janjinya. Bakal diberikan pahalanya nanti, kebaikan. Itu. Inilah jamaah sekalian yang berbahagia. Kemudian di situ juga ada talak. Kita ditelaah. Ternyata di Al-Quran itu, masya Allah, banyak contoh, banyak suri tauladan yang akan menghantarkan kepada kita menjadi sosok hamba Allah yang baik. Saya tertarik itu, saya ketika membaca surat An-Naml itu 3 ayat. Ayat 17, 18, 19 itu di dalam surat An-Naml, artinya An-Naml itu semut. Nah, itu di dalam surat An-Naml ayat yang ke-19 ada doa seorang manusia, seorang nabi, seorang rasul, seorang raja yang sukses. Tuh. Nabi Sulaiman alaihissalam sebenarnya doanya cuma sederhana ternyata. Nah, Nabi Sulaiman itu berdoanya diawali dengan lucu, tersenyum dan ketawa. Ya, di dalam surat yang An-Naml yang ke-19 itu fatabassama dhahika min qauliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa ad'ilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Fatabassama dhahikan, maka dia tersenyum dan ketawa. Kalau senyum ketawa biasanya ada sesuatu yang apa? Lucu. Ya, menarik. Wa qala, dan dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, ya Rabb kami, berikan aku ilham untuk selalu mensyukuri nikmat yang telah anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Jadi doa yang pertama Nabi Sulaiman tidak minta kaya ternyata. Tidak minta pangkat, tidak minta istri yang cantik jelita, minta menjadi hamba Allah yang syukur. Ternyata jaminan Allah akan diberikan tambah lagi nikmat itu. Ya belum tentu kalau minta, ya Allah saya ini tambah lagi ini nikmat saya, harta saya ya Allah, umur saya ya Allah. Nah itu. Tapi kalau kita mensyukuri, Allah sendiri yang berikan jaminnya, la in sakartum la azidannakum. Ternyata kita rasa syukur. Nah makanya insya Allah pada sore hari ini kita bagian daripada rasa syukur kita ini. Alhamdulillah 2 tahun kita ini ya tidak bisa leluasa karena adanya apa? Ada Mbak Corona sama Mas Covid sama Po Omikron ya itu. Nah, alhamdulillah sekarang tuh coronanya sudah minggir, Mas Covidnya sudah pulang, Omikron ikut pulang kampung sekarang tuh. Jadi sehingga alhamdulillah luasa. Jadi syukur nikmat ya kita. Syukur juga syukurin kita di kita berbagi santunan yatim dan duafa. Nah ini insya Allah apa yang kita keluarkan bakal ditambah lagi oleh Allah insya Allah. Mana kosok mimalin bisodakotin bal yazdad. Yang penting itu kita yakin yaitu. Jadi
minta syukur. Yang kedua, wa an a'malan sholihan tardahu. Nabi Sulaiman mintanya, ya Allah, bimbinglah aku, berikan aku ilham agar supaya aku bisa beramal soleh yang engkau ridhoi. Itu. Jadi walaupun sederhana amal kita, tapi kalau Allah ridho, itu penghargaannya besar di hadapan Allah. Sederhana sekali. Aduh. Yang bisa menghantarkan bahkan kita masuk ke surga itu kan bukan karena hebatnya kita tahajud kita, bukan banyaknya kita sedekah kita, bukan gigihnya jihad fisabilillah kita, tapi Allah ridho atas perbuatan amal soleh yang kita kerjakan itu. Nah, insya Allah kita duduk di sini dapat ridho Allah ini. Yang ketiga, wa adhilni birahmatika. Ya Allah, masukkanlah aku dengan rahmat engkau, kata Nabi Sulaiman. Kemana? Fi ibadikas sholihin, ke dalam golongan hamba-hamba engkau yang soleh. Ternyata doanya cuma 3. Waalaikumsalam. Nah, doa ini terjadinya kapan? Itu diriwayatkan di dalam kisah Nabi Sulaiman di dalam surat Naml itu. Nabi Sulaiman itu punya angkatan, ya, punya angkatan kerajaannya itu ada angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut. Wa husira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wa thairi wa hum yuzaun. Dan dikumpulkan untuk Nabi Sulaiman itu bala tentaranya dari jin, manusia dan burung. Kemudian mereka disusun suruh baris dengan rapi. Suatu ketika Nabi Sulaiman memimpin, ya, angkatan daratnya dipimpin oleh Nabi Sulaiman. Kalau angkatan udaranya oleh panglimanya burung hudhud. Kalau angkatan laut jin Ifrit. Nah, hatta ida atau ala wadin naml. Qalat namlatu ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimanakum Sulaiman wa zunuduhu wa hum la yash'urun. Ketika mereka sampai ini, Nabi Sulaiman mengontrol daerahnya. Aman gak ini? Kontrol. Nyampailah di lembah semut. Begitu nyampai di lembah semut, itu seekor raja semut, waduh, berkata, qalat naml, seekor naml, ya ayyuhan naml, wahai seluruh semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian, la yahtimanakum Sulaimanu, supaya tidak terinjak-injak oleh Nabi Sulaiman wa junudu dan tentaranya, wa hum la yash'urun, mereka tidak menyadari. Oh, kata Nabi Sulaiman, para tentaraku, berhenti dulu. Ada apa? Tuan Raja, di depan ada semut ini, takut keinjak sama kita. Dalam jaraknya 1 mil karena suara semut dibawa oleh angin. Nah, Nabi Sulaiman patabasama dohika min kauliha, maka dia tersenyum dan ketawa mendengar suara semut tadi. Ada pelajaran, makanya talayatlu kita telah di dalam Al-Quran ada pelajaran. Itu kenapa saya baca kisah Nabi Yusuf, Nabi Isa di dalam surat Maryam. Itu Nabi Sulaiman yang hebat kok namanya surat semut. Ternyata Allah melibatkan semut. Ternyata seekor semut itu ada hal yang perlu ditiru dan dicontoh. Dalam kitab Hablum minan nas, itu ya ayyuhan naml, wahai seluruh semut. Nah, kata raja semut, udkhulu masakinakum la yahtimanakum Sulaiman. Itu ternyata di situ raja semut sama rakyat semut ternyata punya perhatian. Jadi semut aja sama rakyatnya supaya rakyat selamat. Ini ada perhatian. Itu pelajaran buat kita. Kalau kita manusia aja yang diberikan kelebihan, kehebatan dari semut, kalau diangkat menjadi pemimpin, menjadi penguasa, kalau nggak perhatian sama rakyatnya, kira-kira malu sama semut. Nah, itu. Nah,
Saya merenung semut. Saya kan duduk aja di teras. Saya kebetulan di teras itu di depan itu ada semut hitam kecil-kecil. Itu saya tapakur sesaat itu. Itu jalan semut itu ngelintar, itu ngeliling, itu bulak belok ya itu. Nah gitu. Atau yang dari sono ke situ juga. Saya begitu lihat semut, begitu semut dari sono yang datang, dari sini datang, itu semut berhenti, Pak. Oh lihat jabatan tangan, kalau orang mah salaman berhenti jalan lagi satu-satu. Oh semut ternyata itu ya semut ya. Terus mana lagi semut? Itu jalan menurut kita maka belok tinggal motong aja pintas, tapi ternyata semut manut sama yang contoh yang pertama udah ke situ. Ternyata semut disiplin di dalam tertib lalu lintas. Kadang-kadang merana kita manusia kadang-kadang ya. Manusia kadang-kadang. Kalau nggak ada polisi yang jaga kadang-kadang lampu merah aja diserobot kadang-kadang. Terjadinya macet itu nggak mau saling mengalah. Tapi kalau semut itu, ya Allah benar semut ini berarti memberikan contoh kalau kita perhatikan. Nah, ada lagi semut. Begitu udah lama-lama itu ada belalang mati gede. Diangkat naik ke atas didorong. Ya Allah ini bawa beban berapa kali lipat besarnya badan semut itu naik gitu. Ada yang narik, ada yang megang, ada yang dorong. Bisa ya. Oh ternyata semut kompak. Semut ini adalah kerja baktinya hebat ternyata. Persatuannya kuat semut. Beban yang berat pun dengan rame-rame ternyata terselenggara. Bisa itu. Tuh. Ini oh iya juga semut memberikan pantas ini semut. Nah itu. Nah makanya kita alhamdulillah ini santunan ini. Berapa anak ini sama ini yang santun ini tuh. Nah, kalau sendiri kan berat juga. Alhamdulillah ada nih. Oh sumbangsi ya, ibu-ibu kerjasama bapak-bapaknya, pengurus PKK, DKM. Alhamdulillah ini terjadi. Nah ini semua. Mana lagi yang saya perhatikan semut itu peka terhadap sumber rezeki. Wah ini semut. Coba kita naruh makanan aja semut tahu itu kadang-kadang. Ya, kita udah diumpetin semut tahu aja itu. Yang hebat lagi semut daripada kepeka semut ternyata kalau sudah menemukan sumber rezeki semut nggak mau makan sendiri. Oh, begitulah. Oh, di sono ada makanan. Itu diajak temen-temennya. Lain kalau kita kadang-kadang ketakutan kita. Oh, jangankan orang lain kadang-kadang saudara sendiri aja kadang-kadang. Wah, jangan dikasih tahu nanti kita nggak kebagian ini. Semut lain. Nah, itu hebatnya semut. Makanya di sini kalimat tala yajlu. Orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala diletakkan yang pertama karena ada 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mana? Talil Quran, al jannatu mustaqatun ila arba nafarin. Surga rindu kepada 4 golongan manusia. Yang pertama mana? Talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Ditelaah, diperhatikan, dipahami, kemudian diamalkan. Oh iya nih semut aja kan begitu kan, begitu hebatnya ini tuh gitu. Ya berguru dengan semut ini pun ada pelajaran. Talil Quran. Jadi yang pertama yang akan menghantarkan kepada perniagaan yang tidak pernah merugi adalah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita tiada hari tanpa membaca Al-Quran walaupun 1 ayat ya insya Allah tuh. Bahkan nanti kita di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang kita baca. Iqra'ul Quran, tuh, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran bakal datang nanti pada hari kiamat sebagai syafaat bagi orang yang membacanya. Satu. Yang kedua ini wa aqamus shalah. Apa sih wa aqamus shalah bisa menghantarkan kepada perniagaan yang tidak pernah merugi? Ini Allah itu. Makanya tahun ini Ramadan ini berkah saya tuh. Ya alhamdulillah.
Makanya kata Pak Ustadz Agus, Pak Ustadz katanya ini cuma satu, tahu nggak? Ya. Ada dua tuh di At-Taqwa minta dua, Pak Haji Jalal tuh, Ustadz pokoknya minta dua. Ya, yang lain minta akhirnya satu-satu. Alhamdulillah tahun ini ada berkah. Ada yang ngasih tema sampai berbarengan sama. Di Masjid Nurul Ikhlas itu temanya itu Al-Quran sumber ilmu pengetahuan. Di Masjid Nurul Huda Pondok Timur, Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Begitu dilihatin, oh dari mana gitu. Nah, ternyata Al-Quran bukan hanya berbicara isi kandungannya mengenai amal soleh dan pahala. Al-Quran tidak berbicara mengenai urusan akhirat semata, tapi Al-Quran berbicara untuk kehidupan, bahkan kesejahteraan hidup manusia di dunia ini. Mencakup di bidang politik ada, di bidang teknologi ada, di bidang ekonomi ada, iya, bahkan di bidang kesehatan ternyata ada. Iya, kalau kita tata cara kita ini jual beli, atau kalau sekarang ini baring maraknya sekarang ini beli kontan agak susah dilayani, tapi kalau ngutang sekarang kredit gampang. Iya itu, iya. Beli motor cash kadang-kadang gitu, tapi kalau ngutang ada lain ininya mungkin ini perhitungannya. Nah, ternyata surat Al-Baqarah ayat 282 dan 208 itu tata cara bagaimana diatur kalau utang piutang yang ditentukan waktunya. Itu harus ditulis, harus ada saksi, harus dibaca. Ternyata itulah Al-Quran sudah berbicara tentang apa nih? Tentang perniagaan juga tuh. Bahkan Al-Quran berkaitan dengan kesehatan. Salah satu contoh. Ya ini insya Allah nanti insya Allah nanti karena ini dibagi ini tema kebetulan ini jadwalnya ini berbarengan Ustaz Agus ini. Kira-kira jamaah Baitur Rahman bosan ngelihat saya enggak ya? Lihat jadwal nanti malam jadwal saya ini imam taraweh sama isi kultum Ramadan. Nah, nanti temanya Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Salah satu contoh. Ini wa aqamus shalah, Pak. Wa aqamus shalah. Kalau dikaitkan dengan kesehatan ternyata ya Al-Quran ini berbicara kesehatan. Al-Quran sebelum sholat ini tadi wa aqamus shalah. Ketika mengerjakan sholat pun ada berkaitan dengan kesehatan. Kesehatan itu, pangkal kesehatan itu, kebersihan adalah pangkal kesehatan. Al-Quran berbicara, Allah memerintahkan ibadah sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Dengan pinjaman yang baik. Dari harta yang kita usahakan dengan halal, dengan cara yang baik, ikhlas kita ini. Nah, qardon hasanah fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, maka Allah bakal membalasnya dengan kelipatan yang banyak, tidak terhitung jumlahnya. Berapa kali lipat urusan Allah. Walaupun digambarkan di dalam surat Al-Baqarah adalah orang yang menafkahkan rezekinya di jalan Allah perumpamaan seperti orang yang menanam satu benih, tiap benih tumbuh 7 pohon, tiap pohon berbuah 700 kali lipat. Tapi ada kelipatan lebih banyak lagi daripada itu. Wallahu yakbidu, dan Allah menyempitkan kepada siapa yang dikehendaki, wa yabsutu, dan melapangkan. Makanya keterangan mana koso mimalin bisodaqatin balyadat tadi, yaitu bagi siapa? Bagi orang yang mentalnya bersamaan dengan ikhlas tadi. Karena ada mental sodakoh juga dengan hadis itu tidak nyambung. Iya, seolah-olah hadis itu tidak berpengaruh. Iya, kata Rasulullah tidak akan berkurang. Iya, harta yang dikeluarkan karena sedekah bahkan bertambah bahkan, tapi mental kita ini tidak sejalan kadang-kadang.
Oh, ini keperluan kita aja masih susah ini belanja, nanti kurang tuh. Tapi kalau yakin memintalnya dengan keyakinan kita, nggak udah. Gitu. Itu. Jadi wa anfaku mimma razaqnahum sirra wa alaniyah tadi yarjuna tijaratan lan tabur, mengharapkan kepada perniagaan yang tidak pernah merugi. Insyaallah yang kita lakukan di sore hari ini rangkaian aktivitas, kita bisa silaturahim ya. Kemudian kita bisa menyantuni, iya, kita bisa tegur sapa, alhamdulillah. Yang jelas kita ini adalah hablum minannasnya harus kita tata dengan baik. Walaupun hablum minannasnya kita sudah baik. Karena di dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan kepada kita fattaqullaha wa aslihu data bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kamu. Taati Allah dan Rasulnya jika kamu sekalian orang-orang yang beriman. Itu insya Allah dengan menirunya senyum tadi. Makanya saya kadang-kadang kemarin ngisi buka bersama di SD SD yaitu kemarin di SD Aren Jaya tuh. Itu di depan kelas ada tulisan berapa? Hiasi diri budi pekerti, perhiasan budi pekerti, hiasi budi pekerti dengan 6S. Wah itu. Ya 6S ya. Oh, S yang pertama senyum, sapa, salam, ya santun, sopan, sabar. Kalau saya tambahin lagi 7S, syukur. Iya itu. Iya. Jadi kalau ketemu kita ini harus apa? Harus senyum. Gimana nih Pak Haji? Aman? Gimana sehat? Alhamdulillah. Pak Ustadz Mariono. Assalamualaikum. Nah itu. Wah, sapa, kemudian senyum, sapa, salam, mengucapkan salam. Iya, dengan sopan santun. Insya Allah sabar. Termasuk kita ini mudah-mudahan syukur tadi. Insya Allah dengan kalimat yang kita baca tiap hari Al-Quran, mudah-mudahan Allah hantarkan kepada perniagaan yang tidak pernah merugi. Mudah-mudahan dengan menjaga, memelihara sholat yang Allah perintahkan kepada kita, khususnya yang wajib 1 hari 1 malam 5 waktu, kita bisa jaga, kita bisa pelihara. Insya Allah kita termasuk orang yang selamat, bahkan insya Allah orang yang sukses. Mudah-mudahan kita bisa selalu menyisihkan sebahagian rezeki yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hakikatnya adalah titipan daripada Allah. Syariatnya usaha karya kita. Kita hidup hanya sesaat, tapi nanti abadi. Di dunia hanya sesaat, di akhirat nanti abadi. Rezeki yang dititipkan mudah-mudahan dikemas sebaik-baiknya supaya kita bisa menikmati selamanya nanti ketika kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan tempat untuk kembali yang disebut husnul ma'ab, sebaik-baik tempat kembali, yaitu surga. Surga merindukan kepada 4 golongan manusia. Yang pertama talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua wahafidil lisan, orang yang menjaga lisan. Yang ketiga adalah wamut emiljian, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Yang keempat wasohimina fi Ramadan, dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya di sore hari ini termasuk yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Haji Dr. Andes Asep Saiful Muhtadin yang telah memberikan tausiah kita berkaitan dengan santunan yatim dan duafa, juga tausiah menjelang kita berbuka puasa bersama. Hari ini insakiyah kita maghrib jam 17.51 dan sekarang sudah 17.49. Masih ada 2 menit lagi yang kita tunggu. Untuk itu menutup seluruh rangkaian acara ini, kami haturkan terima kasih kepada para ibu sekalian, bapak-bapak,
pengurus RW, Pak Ketua RW, pengurus RW, pengurus RT, DKM Baitur Rahman, DKM Nurul Ikhlas, DKM At-Taqwa, dan juga Majelis Taklim Nurul Jannah, Ibu PKK RW 18 yang telah menyelenggarakan begitu sempurna dari kegiatan-kegiatan sosial kita. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian untuk membatalkan puasa dengan membaca doa berbuka puasa. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa la rizqika arfartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih tentunya dalam acara santunan yatim dan duafa Masjid Baitur Rahman yang telah kita laksanakan bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda bagi kita semua yang telah menyalurkan infak sodakohnya bagi saudara-saudara kita untuk bersukaria nanti pada saat Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga apa yang kita lakukan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat membalas amal kita dengan yang berlipat ganda. Menutup kata, kami atas nama penyelenggara memohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini banyak kehilapan, baik tutur kata ataupun tindakan. Tentu yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dari kami sebagai hamba Allah yang tidak sempurna. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.